Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih lanjut kata musannif, wa samaitu, dan kami memberikan namahu pada ini kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Nama kitab ini adalah Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum, yaitu ta'lim muta'allim. Ta'lim itu dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang mengajar. Muta'allim itu dari kata ta'allama yata'allamu muta'alliman, yang belajar. Jadi kalau ta'lim itu yang ngajar, muta'allim yang belajar. Jadi ini kitab mengajarkan kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu, thariqat ta'allumi, dan jalan-jalan menuntut ilmu. Wa ja'altu, dan aku menjadikan kepada ini kitab fusulan, beberapa fasal. Jadi kitab ini ada beberapa fasal. Faslun, fasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi, di dalam menjelaskan keadaannya ilmu, ya, keadaannya ilmu. Wal fikih, dan fikih. Wa fadlihi, dan keutamaannya ilmu. Nah, fasal yang pertama nanti yang akan kita bahas berkenaan dengan keadaannya ilmu, termasuk belajar ilmu fikih dan keutamaan-keutamaannya. Itu apa baik nanti di fasal pertama. Faslun, dan fasal yang kedua, ini ibaratnya daftar isi, Mas. Daftar isi. Fin niyati, menjelaskan tentang niat. Fi halit ta'allumi, di saat menuntut ilmu. Itu niatnya seperti apa nanti dijelaskan. Fasal yang ketiga, faslun, dan adapun fasal yang ketiga ini fi ikhtiyaril ilmi, nanti menjelaskan tentang memilih ilmu. Jadi ilmu itu enggak semua ilmu harus dipelajarin. Ilmu-ilmu apa yang wajib dipelajari nanti akan dijelaskan. Apakah biologi wajib dipelajarin? Apakah fisika wajib dipelajarin? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wal ustadzi, dan termasuk memilih ustadz, nanti akan dijelaskan kriteria-kriteria ustadz yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai panutan, ya, sebagai panutan yang bisa kita ikutin. Karena zaman sekarang banyak ustadz yang keblinger, ya. Kalau kita salah milih ustadz, ujung-ujungnya nanti ngebom misalnya, ya kan? Makanya harus milih ustadz yang seperti apa akan dijelaskan di bab pasal yang ke berapa, Mas? 1, 2, yang ketiga nanti. Wasyariki, dan memilih teman yang seperti apa yang bisa dijadikan teman. Watabati, dan senantiasa tetap, artinya berpegang teguh pada ilmu, pada ini semuanya. Yang keempat, faslun, menjelaskan fi ta'dhimil ilmi, di dalam menjelaskan tentang mengagungkan ilmu atau memuliakan ilmu. Wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu, ya, nanti dijelaskan, Mas.
yaitu bagaimana cara memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, termasuk memuliakan dan mengagungkan yang punya ilmu. Pasal berikutnya fil jiddi wal muwadzabati wal himati. Pasal berikutnya yang keberapa? Yang kelima akan menjelaskan tentang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, wal muwadzabati dan ajak itu tetap, wal himmati dan menjelaskan tentang cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi, himmah. Nanti seperti apa cita-cita sebenarnya orang? Apakah orang bercita-cita pengen jadi dokter? Apakah orang pengen cita-cita jadi dukun misalnya? Nanti ada di sini dijelaskan ya, cita-cita yang terbaik kita menggantungkan cita-cita. Jadi cita-cita itu harus tinggi, Mas. Apa cita-cita yang tertinggi itu? Mendapatkan ridhonya Allah. Terus faslun fi bidayati sabki wa kutrihi wa tartibihi. Pasal berikutnya nanti akan dibahas tentang memulai ngaji. Memulai ngaji itu hari apa? Bagusnya hari apa dan seterusnya. Wa kutrihi dan kadarnya ngaji, ukurannya, urut-urutannya nanti akan dibahas di sini. Apakah ilmu nahwu dulu, sorof dulu, atau ilmu fikih dulu? Apakah ilmu tauhid dulu? Nanti akan dijelaskan. Pasal berikutnya menjelaskan fit tawakuli, di dalam menjelaskan tentang tawakal, pasrah. Pasal berikutnya akan menjelaskan tentang fi waqti tahsili, yakni membicarakan tentang waktu-waktu untuk menghasilkan ilmu. Nanti ada. Jadi waktu-waktunya belajar jam berapa, itu nanti ada dijelaskan di sini. Faslun, pasal berikutnya fi syafaqati wan nasihati, menjelaskan tentang kasih sayang, wan nasihati dan nasihat. Ya. Faslun, pasal berikutnya fil istifadati, di dalam menjelaskan tentang mengambil faedahnya ilmu atau manfaatnya ilmu. Pasal berikutnya fil waroi, menjelaskan tentang warok, halat ta'alumi, ketika belajar ilmu. Warok itu hati-hati. Di antaranya warok hati-hati ketika belajar, makanannya dijaga, jangan asal baik masuk perut ya, makanannya termasuk perbuatannya. Pasal berikutnya akan menjelaskan tentang fima yuridul hifdzu, menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewariskan cepat hafal atau menjaga hafalan gitu. Jadi ada perkara-perkara yang mewariskan cepat hafal dan hafalannya nggak cepat hilang. Itu ada nanti di kitab ini. Wan nisyani, dan termasuk perkara-perkara yang mewariskan cepat lupa.
Itu juga ada. Nanti ada dijelaskan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini. Pasal berikutnya fima yazlibur rizqa. Pasal berikutnya menjelaskan tentang perkara yang menarik rizki. Termasuk nanti perkara-perkara apa yang bisa menarik rizki. Jadi orang itu biar nggak miskin di dunia, tapi kaya di dunia, lebih-lebih nanti kaya di akhirat. Nggak kekurangan deh rezeki. Sama yamna'u, dan perkara yang menghalangi rezeki. Perkara-perkara yang menghalangi rezeki, rezeki tertutup, itu apa nanti ada. Wama, dan perkara-perkara yazidu yang bisa menambah fil umri, di dalam umur. Ada perkara-perkara yang membuat umur panjang, ya kan? Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Wama yang kusu, dan juga perkara-perkara yang bisa mengurangi umur. Umurnya jadi pendek. Apa nanti dijelaskan dalam kitab ini. Wa ma taufiqi, dan tidak ada yang memberikan pertolongan kepadaku, kata musannif, kata pengarang kitabnya, illa billahi, kecuali atas pertolongan Allah, alaihi, hanya kepadanya, kepada Allah, tawakkaltu, aku menyerahkan diri, pasrah. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah, unibu, kita akan kembali. Ya, kembali. Artinya apa? Semuanya akan kembali ke Allah. Nanti kita baru besok membahas faslun fi magiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Besok mulai pertama membahas tentang keadaan ilmu wal fiqhi, dan ilmu fiqhi wa fadlihi, dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.